apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, ruang kerja bersama di Margonda. Ada pula perkembangan teknologi drone. Ya, selain itu Halo Indonesia akan berbincang mengenai belum maksimalnya penggunaan terminal bus kota, selengkapnya dalam segmen bincang. Bermodal laptop dan internet, kini banyak orang yang bisa menjadi pengusaha, membuat komunitas dan bekerja via online. Namun para pekerja virtual ini membutuhkan tempat untuk bisa bekerja. Ya, di Depok, Jawa Barat terdapat tempat yang menjadi wadah bagi para pengusaha muda untuk berkreasi dan berkolaborasi dalam berkarya. Selengkapnya dalam tayangan berikut. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan seseorang bekerja dan menghasilkan uang secara virtual. Cukup dengan online di internet, kebutuhan barang dan jasa pun bisa terpenuhi. Kemajuan ini pun membuat banyak orang yang memilih untuk bekerja online, yakni hanya berbekal laptop dan internet saja. Namun sulitnya mencari tempat yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki akses internet yang cepat menjadi kendala yang sering ditemui para pekerja online. Di Depok, Jawa Barat, terdapat ruang kerja bersama yang diberi nama Kot Margonda. Ruang kerja yang didirikan oleh Didi Diarsa ini bertujuan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara pekerja online, komunitas, dan berbagai organisasi di Depok. Ya, biasanya teman-teman di Depok, baik komunitas atau startup atau siapapun organisasi, biasanya memakai di Depok itu kalau nggak kafe, terus kemudian juga mungkin kampus. Tapi sekarang agak kesulitan karena era di tingkat okupansi kafenya semakin padat, jadi dan biayanya juga lebih mahal. Kalau di kampus biasanya jamnya terbatas, terus kemudian perizinannya yang agak repot biasanya. Nah, kita hadir untuk menjembatani itu, menyediakan satu tempat di mana anak-anak muda di Depok bisa berkolaborasi, berkreasi, menciptakan karya, berdiskusi, membahas hal-hal yang positif untuk pembangunan wilayahnya, sehingga kontribusinya nyata untuk Kota Depok sendiri. Ruang kerja bersama pertama di Kota Depok ini sudah berdiri selama 3 tahun. KOT dapat diartikan menjadi kolaborasi, community, dan co-working dengan fasilitas wifi yang cepat dan bisa digunakan hingga 24 jam. Terdiri dari 2 lantai. Yang pertama digunakan sebagai co-working space untuk kalangan umum, dan lantai kedua untuk seminar, diskusi, atau presentasi. Untuk menggunakan ruang seminar ini, pengguna harus memesan tempat terlebih dahulu di website KOT Margonda. Di data kita sekitar 40.000 orang sekarang yang sudah datang ke tempat kita selama 3 tahun kita berdiri. Terus kemudian ada sekitar 500 aktivitas yang pernah kita laksanakan di sini, dari sesi workshop, conference, bahkan kita pernah melakukan teleconference dengan Chicago, dengan Bandung sebagai sebuah upaya untuk membangun Kota Depok. Terus kemudian juga komunitas lebih dari 350 komunitas. Kita punya satu acara namanya Prototype Day, di mana potensi-potensi teman-teman startup yang ada di Depok ini, mereka bisa mempresentasikan karyanya di hari yang ditentukan, terus kemudian mendapatkan semacam feedback dari teman-teman yang sudah punya pengalaman. Lokasinya pun cukup strategis, yakni berada di pusat kota Depok dengan fasilitas kendaraan 24 jam dan dekat dengan stasiun dan kampus-kampus di Depok. Sehingga KOT Margonda selalu ramai terutama di akhir pekan. Di sini ngebantu banget buat tambah jaringan ya. Terutama di sini kan banyak komunitas-komunitas yang lain, terus ada para developer yang bisa sharing. Jadi kalau ada masalah, ada yang saya nggak ngerti, tinggal tanya aja sama sesama coworking yang ada di sini gitu. Di sini selain buat tempat bekerja, banyak banget orang-orang yang menurut saya itu hebat. Banyak banget orang-orang yang di sini yang bisa saya ambil ilmunya. Banyak banget orang-orang yang di sini yang menurut saya tuh bisa dicari sesuatu hal yang ilmu yang dari dia punya itu. KOT Margonda menjadi ajang berkumpulnya para coworking dan komunitas dari berbagai latar belakang yang bisa saling berdiskusi dan berbagi pengalaman serta ilmu, dan bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan suatu karya yang bernilai. Christine Hutapea, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, KOT Margonda adalah ruang kerja bersama bagi para pekerja online, komunitas, dan organisasi di Kota Depok. Ya, dengan fasilitas internet yang cepat dan buka selama 24 jam, KOT Margonda kini menjadi tempat favorit yang ramai dikunjungi. Nah, siapakah sosok di balik berdirinya KOT Margonda? Selengkapnya dalam tayangan berikut ini.
Harga sewanya yang murah dengan fasilitas internet cepat, buka selama 24 jam, toilet gratis, musola, dan tersedianya kopi dan teh tanpa batas, menjadikan Kot Margonda sebagai ruang kerja bersama favorit di Kota Depok, Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2012, Kot Margonda telah dikunjungi lebih dari 40.000 orang, dengan lebih dari 500 kegiatan yang telah berlangsung di Kot Margonda. Ya, Kot Margonda berdiri hasil buah pikir dari seorang entrepreneur muda bernama Didi Diarsa. Pria yang telah memiliki galeri daur ulang furnitur bekas ini terinspirasi untuk membuat ruang kerja bersama sebagai tempat kolaborasi berbagai coworker, komunitas, dan organisasi. Terinspirasi tentang hal ini ketika melakukan kunjungan ke London sebetulnya. Jadi pulang dari sana kita melihat bahwa ada tempat yang bisa menjadi satu titik sentral pertemuan anak-anak muda yang mereka menghasilkan kerja-kerja positif. Nah, kenapa nggak itu diduplikasi di Kota Depok gitu kan? Karena teman-teman di Kota Depok terus terang kesulitan mencari tempat untuk memulai usaha mereka, berdiskusi atau berkolaborasi. Meski memiliki latar belakang di bidang pendidikan geografi, Didi memiliki kecintaan terhadap dunia pendidikan, industri kreatif, wirausaha sosial, serta produk ramah lingkungan. Didi melihat Kota Depok dikelilingi oleh banyak kampus yang memiliki potensi besar, dengan banyaknya mahasiswa kreatif yang mampu menciptakan inovasi-inovasi baru. Di sini, para entrepreneur muda juga bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai kegagalan dalam usaha, sehingga bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Sebetulnya teman-teman dimanapun berada, baik di kota, di desa, mereka punya potensi-potensi yang sangat besar sebetulnya, dan potensi ini yang harus dimunculkan kembali. Sekarang ada gerakan kembali ke desa, membangun entrepreneurship di desa, karena keberadaan Indonesia, kalau versi kata Bung Hatta, Indonesia ini bukan dibangun Jakarta hanya dengan obor yang besar, tapi membangun daerah-daerah dengan lilin-lilin kecil, sehingga persebarannya menjadi sangat merata, dan desa-desa itu menjadi salah satu kekuatan Indonesia ke depan. Nah, entrepreneur itu harus lahir di tempat-tempat seperti itu. Mimpi Didi adalah menjembatani lebih banyak generasi muda dalam berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga mampu mengembangkan kota tempatnya berdiri dan lebih besar lagi mampu memajukan Indonesia. Christine Hutapea, Herdin Askolani, The ITV. Menempuh pendidikan yang layak adalah hak bagi semua anak bangsa, tidak terkecuali mereka yang tinggal di daerah pelosok. Ya, anak-anak di Desa Sinarjaya, Kabupaten Lebak, Banten harus berjuang demi mendapatkan pendidikan. Bagaimana kisah mereka untuk meraih pendidikan? Berikut selengkapnya. Inilah Bani Asika, salah satu murid kelas 5 SDN 1, filial Giri Jagabaya, Desa Sinarjaya, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Demi sampai ke sekolah, Bani dan teman-temannya harus rela menempuh jalan yang cukup jauh dan berbatu setiap harinya. Meski demikian, mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu di sekolah demi meraih cita-cita. Anak-anak di sini tapi tetap semangat walaupun sekolahnya jauh, jelek. Semangat, yang penting bisa belajar di sekolah. Yang penting bisa menulis, bisa membaca, bisa menghitung. Perjuangan para murid SDN 1 filial membuat Ega Agustian, seorang guru honorer, tersentuh dan termotivasi untuk terus mengajar meski fasilitas yang ada sangat minim. Melihat perjuangan mereka pergi ke sekolah dengan jalannya yang bebatuan dan segala macam, itu menjadi motivasi bagi saya selaku pengajarnya untuk terus semangat mengajarkan kepada anak-anak saya, dan itulah salah satu bukti bahwa perjuangan anak-anak itu menjadikan motivasi untuk dalam hidup saya. Awalnya, SD filial hanya beratap rumbia, bertembok bilik, dan beralaskan tanah. Kini, kondisi ruang kelas sudah jauh lebih baik. Meski hanya terdiri dari 2 ruang kelas dengan jumlah siswa 40 orang. Dengan berbagai keterbatasan, Bani dan teman-temannya tetap bersemangat menuntut ilmu. Kalau anak-anak ke sekolah pasti punya anak juga. Nanti kalau dia punya anak gak bisa ngajarin anaknya, gak bisa nemenin anaknya ngaji gitu, belajar pasti gak bisa. Jadi semua orang butuh pendidikan untuk bekal di tahun depan. Kedepannya, Bani berharap adanya peningkatan fasilitas seperti perpustakaan, kamar mandi, lapangan, hingga ruang guru.
Bani dan anak-anak desa Sinarjaya juga berharap bisa terus bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan saya kalau tetap bersekolah, inginnya anak-anak juga bersekolah, juga pintar seperti orang-orang yang sudah pintar. Dewasanya nanti mereka bisa mencapai cita-cita, bisa menolong orang, bisa memberikan jasa kepada orang lain. Itulah harapan saya. Bani Askia adalah salah satu dari sekian banyak anak Indonesia yang berjuang pantang menyerah demi memperoleh pendidikan. Pendidikan harus terus tersebar secara merata di pelosok Indonesia, agar setiap anak bangsa dapat meraih masa depannya dengan lebih baik. Tim Liputan, DAI TV. Pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin ungkapan tersebut tepat ditujukan kepada Ega Agustian, seorang guru honorer di salah satu daerah di Kabupaten Lebak, Banten. Ya, meski berstatus honorer, namun Ega tetap bersemangat untuk mengajar anak-anak SD filial Giri Jagabaya. Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Adalah Ega Agustian, yang akrab disapa Agus. Seorang guru honorer yang bertekad kuat untuk mengajar di SDN 1 filial Giri Jagabaya, Lebak, Banten. Di desa inilah Agus dilahirkan. Walaupun menjadi guru honorer, profesi ini tak membuat Agus berkecil hati. Emang jadi guru itu cita-cita saya dari kecil dan ingin mengabdikan diri sebagai guru. Walaupun dengan penghasilan atau honorer saya tidak maksimal yaitu 200 per bulan, tapi saya ingin memajukan desa Sinarjaya ini atau kampung Sinarjaya ini mempunyai sekolah dan mempunyai pengabdi yang di daerah sendiri karena saya sebagai putra daerah. SDN 1 filial Giri Jagabaya berdiri sejak tahun 2012. Sekolah ini didirikan oleh masyarakat setempat dengan bergotong royong. Pada awalnya bangunan sekolah ini hanya beralaskan tanah dan bertembok rumbia, sehingga sangat rentan jika terjadi angin kencang. Namun saat ini, kondisi sekolah sudah jauh lebih layak, sehingga anak-anak lebih tenang ketika belajar. Semangat anak muridnya yang rela menempuh perjalanan jauh demi bersekolah adalah salah satu pemicu semangat Agus. Selain itu, minimnya pendidikan warga di desanya membuat ia harus bertindak agar warga di desanya tidak jauh tertinggal dari pendidikan. Sosok Agus bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk lebih peduli dengan pendidikan di daerah yang tertinggal. Tim Liputan, DAI TV. Ya, baik, selanjutnya kami akan berbincang mengenai optimalisasi penggunaan terminal bus kota. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.